dan mati ini sebenarnya disebabkan hanya karena satu hal yang namanya aging atau penuaan. Semua orang termasuk aku pasti akan mengalami itu. Gak ada orang tidak menua, karena kalau gak menua kan gak mati-mati kita gitu. Jadi penuaan ini akan membuat itu sel kita jadi rusak dan mati di seluruh tubuh kita, maksudnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan kami di kedokteran menyebutkan suatu kematian atau death itu terjadi bila organ vital kita tidak berfungsi lagi secara normal untuk menjaga kehidupan. Itu namanya death di kedokteran, bukan ajal ya. Jadi ini berbeda dengan yang di atas. Aku bicaranya dari kedokteran. Terus kenapa sih kita kok butuh suplemen tambahan, misalnya seperti SOP-100 Plus? Karena ini sesuatu yang nggak mungkin bisa dihindari. Bahkan dari anak-anakku yang masih kecil pun sudah mulai kena hal-hal seperti ini. Polusi udara, gimana kita menghindarinya? Makanan nggak sehat, minuman. Sayangnya nih anak-anak, termasuk anakku, seneng banget yang begini-begini gitu. Pengawet, pestisida kita never know. Orang semprot-semprot tanaman, lalu dimasukin ke supermarket, kita beli dan kita makan. Lalu kebiasaan buruk, rokok dan sebagainya, radiasi, itu nggak mungkin akan bisa dihindari. Jadi ini hal-hal yang menyebabkan badan kita ini nggak cukup untuk bertahan sendiri, dia harus diberikan tambahan. Terus ini lagi, ini yang lebih parah lagi, yang sulit sekali dihindari, dari pencemaran air, lingkungan, limbah pabrik, udara, antibiotik, bahkan banyak tanaman-tanaman yang disuntik. Begitu juga ayam disuntik pakai hormon supaya dia cepat besar dan bisa dipotong ya. Jadi bahaya sekali. Ini 2011 datanya, tapi belum berbeda jauh. Hanya diabetes yang sekarang naiknya sangat pesat ya, bisa sampai nomor 4 atau nomor 3. Jantung, banyak orang meninggal karena jantung, itu statistik. Kenapa? Ya karena sel-sel di jantung ini secara umum lebih cepat meninggal dan habisnya dibandingkan sel-sel yang lain. Ada stroke, obstruktif paru, diabetes dan sebagainya, sampai ke kanker payudara. Kanker payudara ini kalau nggak salah naik sudah nomor 7. Ini yang disebut Niko tadi. Banyak orang yang sering dengar stem cell, bahkan ada yang sudah pakai stem cell, tapi dia sendiri sebenarnya nggak tahu stem cell itu apa. Stem cell adalah sel yang bertanggung jawab untuk meregenerasi sel-sel atau organ yang rusak dalam tubuh. Jadi stem cell itu adalah satu sel yang tidak dimiliki oleh sel manapun, tetapi dia bisa merubah dirinya menjadi sel apapun di dalam tubuh. Jadi dia tidak dimiliki oleh siapapun, tapi dia bisa berubah menjadi sel apapun di dalam tubuh. Itu namanya stem cell. Okay? Nah, di bawah ada tulisan, ada miliaran sel dalam tubuh kita yang ada di seluruh organ tubuh. Nah, stem cell ini sayangnya, dia waktu kita masih kecil itu banyak sekali dan hanya sedikit yang mati. Tapi setelah lewat usia 18 tahun itu hampir semuanya mati, hanya tinggal sedikit yang hidup dan tidak bisa lagi aktif untuk membentuk sel-sel baru. Itu namanya terjadi penuaan. Jadi orang mulai 18 tahun, dia pasti mulai menjadi lebih tua dibandingkan usia sebelumnya. That is aging. Ini ada Dr. Kaplan dan sebagainya. Stem cell adalah sel penyembuh yang ada di seluruh tubuh kita. Jadi stem cell ini dia seperti automatically healing. Jadi begitu dia beraktivitas tanpa disuruh, dia cari sendiri mana sel yang rusak di tubuh kita, diganti baru, dibikin baru dan sebagainya, sehingga otomatis kita akan jadi lebih muda. Ini Niko yang dapetin ya, terima kasih juga, jelas banget. Ini foto sebuah stem cell yang dilihat secara mikroskopik. Yang mau foto silakan. Di depan om boleh? Enggak apa-apa. Silakan. Tugas utama stem cell adalah meregenerasi sel yang rusak. Itu penting ya. Stem cell secara otomatis mencari sel yang rusak dan mati dan langsung memperbaikinya. Jadi stem cell itu nggak bisa disuruh oleh kita, dia cari sendiri, dia langsung perbaiki sendiri. Jadi luar biasa. Makanya banyak orang yang nggak tahu sebenarnya stem cell itu apa, ya hanya dengar-dengar aja stem cell, tapi dia nggak tahu sebenarnya stem cell itu seperti itu. Secara otomatis mencari sel yang rusak dan mati dan langsung memperbaikinya. Jadi ada sistem tubuh kita yang bisa mendeteksi
bahwa ada salah satu organ kita yang kurang sehat, tapi dia nggak bisa perbaiki begitu. Kalau stem cell dia deteksi dan langsung perbaiki. Itu yang di kiri waktu kita masih muda, dan di ujung itu udah dekat-dekat mau berangkat ke surga. Jadi itu namanya penuaan. Jadi kita harus hati-hati ya. Jadi kadang-kadang orang berusaha untuk mengatakan hidup itu cukup minum air aja, tidur, olahraga dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan itu saja yang dibutuhkan. Di belakang kita selalu akan ada penuaan yang ngejar kita untuk membawa kita ke alam yang lain gitu. Jadi itu di kedokteran. So kalau kita hidup biasa-biasa aja, kok bisa ya masih muda kok orang itu meninggal gitu? Karena penuaannya terjadi tanpa pernah dilawan, dicegah, apalagi dibalikkan. Nah, terapi kita ini termasuk dengan SOP 100+, dia membalikkan proses penuaan ya. Nah ini, jadi apa akibat stem cell yang makin berkurang dalam tubuh kita? Satu, sel rusak dan mati tidak cepat terregenerasi. Akibatnya tubuh kita jadi sakit. Makanya kita bisa sakit akibat penuaan. Jadi semua orang itu sakit pasti karena penuaan. Oke. Kedua, imunitas tubuh kita makin menurun sehingga timbul penyakit degeneratif. Salah satunya jantung, stroke, diabetes, tulang, sendi dan sebagainya sudah mulai rusak, buta, pikun dan sebagainya. Lalu bagaimana cara meningkatkan sel-sel dalam tubuh? Sel-sel dalam tubuh dapat dinaikkan kembali agar sel dalam tubuh yang sakit, rusak, mati bisa disembuhkan dengan cara terapi stem cell. Satu, namanya fetal stem cell. Ini yang terkenal ya, di Swiss suntikannya ada, itu dari human to human. Jadi plasenta manusia diambil, disuntikan kepada manusia yang lain. Tapi ini memang masih kontroversial. Aku juga dengar dari Pak Ernest Niko bahwa ada beberapa kelompok yang mengatakan itu, mohon maaf, haram. Ada yang mengatakan bahwa itu sadis dan sebagainya. Dan tentunya suntikan seperti ini nggak gampang, karena sudah tidak banyak orang mau merelakan plasentanya untuk diambil orang lain, dipakai untuk terapi ke orang lain. Itu nggak banyak ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang punya lahir anaknya atau cucunya pun nggak gampang untuk ngasihin plasenta itu diambil orang ya. Jadi sulit dapatinnya, sehingga orang yang mau melakukan ini harus antri panjang sekali dan harganya mahal. Bahkan di Swiss itu kita harus 2 minggu diobservasi dulu apakah iya kita boleh dilakukan terapi tersebut. Jadi ini sangat repot dan mahal. Oke. Lalu adult stem cell ini diambil dari orang dewasa, bisa dari cangkok sumsum tulang, darah dan lemak. Ini sakit sekali. Maksudnya tindakan ini nggak gampang dan sakit sekali. Nggak banyak orang mau dilakukan ini untuk dipindahkan pada orang lain. Terus plasenta. Plasenta ini sangat populer karena diambil dari bayi-bayi yang baru lahir terus dipakai untuk orang lain. Nah, di situ kita lihat bahwa sangat mahal. Nah, itu lagi disebut tadi tidak halal. Ada beberapa yang tidak halal dan sekarang bahkan banyak yang mengatakan bahwa itu tidak halal dan butuh waktu yang lama. Ini sebenarnya yang buat aku bukan beralih ya, tapi aku lebih sadar bahwa teknologi itu nggak bisa dilawan. Kalau aku bicara sama Pak Ernest biasanya kayak handphone ya, jadi handphone lama gitu yang Nokia yang udah nggak keruan itu kita masih coba terus untuk download ini download itu, nggak mungkin bisa.